Anda masih di Indonesia Business Forum. Di sini ada Kementerian Keuangan. Kita coba tanya detailnya seperti apa. Silahkan Pak Fabio. Terima kasih Mbak Manohara. Ini kan kita sangat berterima kasih dengan segala masukan Pak yang kita terima. Terima kasih pertama itu tentunya ke parlemen. Ini luar biasa dukungan yang kita dapatkan dari Perpu, lalu kemarin juga sudah ada di Banggar, lalu nanti akan dibawa ke paripurna. Ini luar biasa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat, sehingga memang kita pemerintah punya confidence. Nah, ini penting sekali. Terima kasih untuk bapak ibu anggota DPR. Nah, persis seperti kata Pak Raden, lalu juga Prof. Fis tadi, kita pada saat sekarang ini adalah kegentingan yang memaksa. Itu harus kita sadari dulu. Sehingga pemerintah pun akan selalu terus mengupdate dengan data-data yang masuk. Terutama kemarin baru keluar data performance Q1. Itu lebih rendah daripada yang kita bayangkan. Nah, artinya kita berpikir tadinya benar-benar hitnya itu akan semuanya di Q2. Tapi ternyata sudah mulai di bulan Maretnya juga sudah terasa. Nah, inilah yang membuat paling tidak dengan apa yang sudah disiapkan, kita kan ada 405. Ada 75 untuk kesehatan, 70 untuk dukungan industri, ada 110 untuk bansos dan sebagainya. Lalu ada 150 nanti untuk program pemulihan ekonomi nasional. Jadi totalnya 405. Ini yang disebut-sebut sebagai angka yang besar itu. Tapi memang kita lihat yang paling banyak yang sudah siap itu adalah bansos. Jadi dari 110 itu paling tidak itu sudah 65 triliun itu sudah siap. Dan memang persis seperti kata Pak Raden tadi, kebanyakan itu mulai stimulus besarnya itu di bulan April ini. Nah, stimulus seperti apa yang diberikan bagi keluarga biasanya itu 20% dengan status sosial ekonomi paling bawah. Biasanya. Itu data dari Kementerian Sosial. Itu sudah mencakup sampai 100 juta jiwa. Nah, ini pun kita akan tingkatkan lagi sampai 40% dengan status sosial terbawah. Ini programnya macam-macam. Ada PKH. PKH ini ibaratnya adalah conditional transfer gitu ya. Ada dia punya bayi, dia dapat sedikit tambah. Ibu hamil dapat lagi tambah. Anaknya sekolah dapat lagi tambah. Jadi ini berbeda-beda tiap keluarga. Tapi intinya ini adalah program Keluarga Harapan. Nah, lalu ada juga tambah lagi subsidi tarif listrik. Untuk yang kalangan bawah juga. Nah, ini banyak sekali sampai akhirnya buntutnya sampai ke kartu prakerja yang menjangkau sebenarnya lebih dari 40% terbawah gitu ya, udah masuk ke 50%, persentil ke 50 dan sebagainya. Nah, itulah yang 65 itu. Apakah akan naik lagi? Bisa. Masih ada ruang untuk naik. Ada juga minta kemarin dari koperasi, ada juga minta dari macam-macam. Nah, ini ruangnya masih cukup disediakan. Nah, lalu ada juga yang 70 triliun. 70 triliun ini sudah disiapkan subsidi bunga misalnya contohnya untuk KUR. Nah, itu sudah disiapkan juga untuk 6 bulan. Nah, ini akan mulai langsung diimplementasikan kalau nanti PP-nya bisa keluar, RPP tentang pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, lalu ada seperti kata Pak Raden tadi, ada pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya. Memang itu kita harus evaluasi karena kalau perusahaannya sudah mulai tidak beroperasi lagi, apalagi PSBB, itu memang jadinya. Untuk jadi pengaman real tadi, sektor real yang disampaikan oleh Pak Raden itu seperti apa kemudian? Yang nah, itu memang yang akan kita push di yang 150. Nah, di yang 150 ini pertama kita lihat dulu, tadi ada stream yang namanya dukungan untuk rumah tangga. Tadi yang 65 triliun dan kemungkinan bisa diperbesar. Itu menjangkau sekitar 100 juta jiwa. Satu stream lagi adalah, ini yang sedang sudah matang programnya, ini tinggal diluncurkan, kalau bisa cepat mudah-mudahan berapa hari lagi akan keluar. Ini adalah bentuknya subsidi bunga untuk UMKM dan juga ultramikro untuk 6 bulan. Nah, ini nanti berbeda-beda dapatnya. Ini akan mencakup sekitar 60 juta rekening. Mulai dari UMI namanya ya,
ada di dana bergulir, Baik. lalu sampai ke UMKM yang ada di perbankan, sampai yang non kur di dalam perbankan, Baik. sampai UMKM di dalam perbankan, totalnya itu sekitar semuanya itu 60 juta rekening. Nah, ini sudah disiapkan nanti sekitar 34 triliun rupiah. Ya. Ini untuk subsidi bunga selama Baik. 6 bulan. Kenapa kita utamakan dulu UMKM? Karena yang paling terkena dampak langsung adalah biasanya sektor informal dan UMKM. Jadi ini memang sudah disiapkan, Baik. ini tinggal rilis segera. Nah, baru kemudian kita lihat naik ke atasnya siapa lagi dan bagaimana modalitasnya. Yang dampaknya program pemulihan ekonomi nasional ini ada 4 modalitas sebenarnya. Salah satunya nanti yang menarik ini menurut saya, dan saya senang sekali tadi Pak Raden sebut, adalah penjaminan. Harapannya ini nanti bisa membantu perbankan yang sekarang ini sebenarnya punya uang banyak, tapi nggak berani menyalurkan kredit. Nah, di situ nanti pemerintah masuk dengan penjaminan. Kita berikan uang untuk bayar premi penjaminannya, sehingga paling tidak secara risk banknya jadi lebih berani. Gitu ya. Nah, harapannya ini kita bisa dorong berapa ratus triliun kredit modal kerja baru, tergantung nanti juga apakah kita sudah berada di bottomnya COVID-19 ini apa belum. Karena kalau kita berikan kredit modal kerja di bulan Mei Juni, sementara orang masih PSBB, nggak akan jalan juga. Gitu. Jadi ini kita siapkan memang nanti untuk siap-siap begitu ada peluang lagi bank bisa menyalurkan dengan penjaminan. Ya. Pak Fadil sudah nggak sabar untuk bisa menyampaikan bagaimana kemudian catatan Indef termasuk juga Mas Misbakun, tapi kita jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.